Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Razali Febrianto, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan NIM 425 115 11682. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 37 Pekanbaru di kelas 91 dengan materi bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban. Mohon kritik dan sarannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan putar. Silakan siapkan surat kelas. Silakan. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, silakan rapikan duduknya. Kursinya diputar. Rapikan duduknya. Baik, hari ini seperti biasa kita sesi pertama kali. Bapak lihat semuanya hadir. Yang di belakang hadir semua? Hadir ya. Faras hadir? Hadir, berarti hadir semua, berarti kehadiran kita lengkap. Untuk pertemuan kali ini seperti biasa kita awali dulu dengan menggabungkan materi kemarin. Kemarin kita belajar materi apa? Kemarin kita belajar tentang materi hormat, menghormati kepada sesama. Ada etika di sana. Etika kita hormat menghormati kepada sesama. Etika hormat menghormati kepada sesama. Hari ini kita gabungkan dengan materi baru, yaitu materi dengan judul bersyukur dengan akikah dan berbagi peduli dengan berkorban. Apa kaitannya? Hormat menghormati, etika serta empati kepada sesama akan mengakibatkan kita atau memberikan kita peluang untuk rasa berbagi kepada kawan, berbagi kepada tetangga melalui hewan kurban. Oke? Kira-kira Ananda sekalian, ada yang tahu atau tidak apa itu kurban atau akikah? Ada yang tahu kurban atau akikah itu apa? Atau ada yang pernah akikah? Tunjuk tangan yang sudah pernah akikah, yang sudah diakikahkan orang tuanya. Oke, 1, 2. Yang sudah ada ikut kegiatan berkurban. Ada? Tidak? Ada yang ikut kurban? Di sekolah kita ada kemarin kurban kan? Ada. Berarti
berarti Ananda sekalian sudah pernah menyaksikan bagaimana cara berkurban. Sebelum kita masuk kepada materi, Bapak ingin sampaikan kesepakatan kelas ataupun kontrak pembelajaran kita hari ini. Pertama, kontrak pembelajaran kita adalah menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Kedua, kita tidak boleh keluar masuk ya, karena nanti bagian dari pembelajaran bisa tertinggal, tidak cukup dia mendapatkannya. Selanjutnya saling, karena kita nanti akan ada diskusi, saling membantu kawan, teman. Tidak boleh adanya bekerja sendiri-sendiri, tidak boleh. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai agar tidak tegang, kita briefing dulu. Oke? Silakan berdiri. Silakan berdiri semua. Nah, ingat instruksi Bapak ya. Instruksi Bapak, apabila Bapak bilang maju, Ananda bergerak mundur, karena kita bermain kebalikan tak. Apabila Bapak bilang mundur berarti maju. Apabila Bapak bilang jongkok berarti berdiri. Apabila Bapak bilang berdiri, kita mulai. Boleh, silakan. 1, 2, 3, maju. Mundur. Jongkok. Berdiri. Berdiri. Harus fokus. Silakan duduk kembali. Fokus. Lihat. Mengerti. Dipahami. Fokus. Baik. Berarti sudah fokus ya? Baik, Ananda sekalian. Tujuan pembelajaran adalah dengan adanya proyek ini, Ananda bisa membedakan mana penyembelihan dengan syariat Islam yang benar, secara tradisional ataupun mekanik. Ada yang dengan manual, korban itu ditumbangkan, kemudian ada yang dilakukan dengan mekanik atau alat, semuanya dengan mesin. Semuanya dengan mesin. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan memperlihatkan visualisasi video tentang penyembelihan hewan kurban. Dalam hal ini juga tentang penyembelihan hewan akikah. Oke, kita lihat ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pikasolas Karpet. Video kali ini kami ingin berbagi tata cara menyembelih hewan kurban sesuai syariat Islam. Ibadah kurban adalah termasuk bagi ibadah makruh, yaitu suatu ibadah yang terikat waktu, rukun, dan persyaratan tertentu. Ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih binatang ternak seperti sapi, kambing, domba, maupun unta yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Hukum melaksanakan kurban bagi seorang muslim yang mampu adalah sunnah muakkad. Bukan hanya amat dianjurkan dalam Islam, tata cara penyembelihan hewan kurban juga diatur secara detail di dalam syariat. Berikut 8 tata cara menyembelih hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, menyiapkan alat. Sebelum menyembelih hewan kurban, silakan disimak dengan baik Ananda. Kemudian jangan lupa dicatat. Nanti poin-poinnya akan menjadi rangkaian dari kegiatan kita ya. Siapkan alat yang nantinya akan digunakan untuk menyembelih. Alat yang digunakan boleh berupa pisau, golok, maupun pedang. Haram hukumnya menyembelih hewan kurban dengan menggunakan alat yang terbuat dari tulang, gigi, maupun kuku. Alat yang digunakan untuk menyembelih hewan kurban haruslah diasah terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan agar alat tersebut lebih tajam. Yang ketujuh, membaca doa. Setelah proses penyembelihan selesai dilakukan,
Baik yang mengeluarkan kurban maupun yang menyembelih hewan kurban disunahkan membaca doa 1/3 bagian untuk orang yang berkurban, lalu 1/3 bagian untuk tetangga, kerabat, keluarga, termasuk panitia yang menyembelih, lalu 1/3 bagian untuk fakir miskin. Demikian tata cara menyembelih kurban sesuai syariat Islam. Itu secara tradisional. Kemudian ada lagi zaman modern atau zaman sekarang itu banyak sekali inovasi dalam bentuk teknologi. Inovasi dalam teknologi ini juga membersamai atau masuk ke dalam cara menyembelih hewan kurban. Jadi agar hewan itu tidak kesakitan, agar hewan itu cepat dalam proses penyembelihan, karena dia harus putus 3 saluran tadi. Salurannya napas dan urat, nanti gagal putus. Kita coba tengok yang mekanik. Rotational ritual trap adalah mesin yang dapat berputar untuk menahan sapi selama proses penyembelihan. Sapi berjalan dengan santai menuju rotational ritual trap. Perhatikan sapi ini. Sapi tidak mengalami kekerasan dan tidak dipaksa. Kemudian, pintu rotational ritual trap tertutup untuk memerangkap sapi. Setelah leher sapi terperangkap dengan sempurna, mesin akan berputar. Sapi dihadapkan kiblat. Tukang jagal membaca basmalah, lalu menyembelih sapi dengan pisau yang sangat tajam. Syarat penyembelihan dengan standar halal adalah putusnya saluran darah, saluran pernapasan, dan pencernaan. Kira-kira dari 2 video yang Anda amati, Bapak sudah siapkan 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa dalam syariat Islam penyembelihan itu harus menggunakan pisau atau alat yang tajam? Yang pertama itu menggunakan pisau atau alat yang tajam. Silakan. Siapa yang bisa mengasih tanggapan? Silakan Maulana. Agar hewan kurban yang dikurbankan tidak sakit jiwa. Bagus. Silakan. Itu yang disunahkan oleh Rasulullah. Mantap. Karena disunahkan oleh Rasulullah. Kelompok sini. Kenapa kira-kira? Bapak tambahkan ya. Seperti yang dilakukan oleh sekolah kita juga tahun kemarin 1 hewan kurban. Salah satunya kawan kamu di kelas Dewan Marsa yang ikut berpartisipasi dalam hewan kurban. Jadi dia ikut dari 7 anggota peserta, dia ikut salah satu. Apa yang menjadi sebab? Yang pertama tadi benar kata Maulana dan juga kata Afifah. Tambahkan agar terputusnya ketiga saluran tadi, tenggorokannya, saluran nafas dan saluran nadi. Kalau tidak terputus ini dikhawatirkan kurban itu tersiksa. Yang kedua, mengapa kurban dianggap sebagai wujud kepedulian terhadap sesama? Bagus. Dagingnya akan dibagikan. Siapa yang sudah catat? 1/3 untuk orang berkurban, 1/3 untuk tetangga, kerabat, saudara dan lain-lain. 1/3 lagi untuk Pak tegaskan perbedaan kunci sebelum kita masuk ke bagian tugas kelompok adalah saat akikah itu dilakukan saat kelahiran anak. Saat kelahiran anak biasanya dilakukan ke-7 atau ke-14 atau ke-12. Kemudian kurban itu tanggal 10 sampai 13
Dzulhijjah atau hari Tasrik. Kedua, tujuannya sebagai wujud rasa syukur kalau akikah. Kalau kurban itu ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh patungan, tanggung jawab bagi yang diakikahkan kalau akikah. Orang tuanya mampu. Kalau kurban boleh sebanyak 7 orang. Jadilah dia satu ekor sapi atau kerbau. Distribusi dagingnya harus dimasak terlebih dahulu. Ini bedanya. Kalau kurban kita bagi dalam keadaan mentah. Baik, kita masuk dalam kerja kelompok. Bahan yang sudah kamu bawa boleh naikkan ke atas meja diskusi. Silakan naikkan ke atas meja diskusi. Akan Bapak bagikan LKP. Sudah dapat ya? Di LKPD itu ada gambar, kemudian ada instruksi di bawah. Itu urutannya secara acak. Anda lihat sekalian, strofoam dan alat lainnya disusun dengan bentuk yang menarik sesuai dengan urutan. Ini kan tidak ada nomor. Silakan kamu buat nomor berdasarkan kertas APS warna atau kertas ini. Boleh, silakan susun dengan baik dengan urutan yang benar. Anda sekalian, pedoman selain dari video tadi, boleh buka buku paket kita yang ini halaman 97. Boleh buka buku paket halaman 97. Silakan diskusikan sama kawan-kawan satu kelompok urutan mana yang benar dan seperti apa bentuk dari proyek yang akan dihasilkan. Bapak kasih waktu selama 10 menit. Silakan. Ada kendala? Ini kelompok 3 ya. Sesuai urutannya nanti dibuat oleh menyamping 1, 2, 3, 4. Ya. Jangan lupa nama kelompok. Baik, yang sudah menempel jangan lupa nomor urutnya, nama kelompok, kemudian ingat enak judulnya, tata cara penyembelihan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar sama-sama urutannya benar atau tidak. Silakan Salman. Satu. Oke, lanjut. Menuju penyelidikan baik di sana ya. Baik, tepuk tangan untuk Salman. Ya. Pertama adalah mengasah alat untuk penyembelihan saja mungkin. Dua, untuk hewan kurban hewan
hewan kurban. Ya. 6. Memotong hewan kurban dalam sekali gerakan. Baca fakta leher. Oke. 7. Membaca doa. 8. Membagikan daging kurban. Ketiga, orang kurban. Ketiga, tetangga kerabat dan lain-lain. Ketiga lagi fakir miskin. Mantap. Tepuk tangan untuk batin. Silakan Ibu menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Arifin akan mewakili kelompok 1. Yang pertama Najibah Raida, Desya Hanna Mulkia, Balina Indrawati, Jessica Almaira, Princess Otak Diva, Imam Budi. Yang pertama, tata cara menyembelih kurban adalah membaca bismillah agar sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, mengasah alat untuk penyembelihan sesaja mungkin agar hewan kurban tidak merasa tersakiti. Tiga, tuntunlah hewan kurban agar ke tempat penyembelihan dengan tidak kasar. Baik, lanjut. Yang keempat, merobohkan hewan kurban dan arahkan ke arah kiblat. 5. Baca niat penyembelihan hewan kurban. 6. Memasang hewan kurban dalam sekali gerakan pada pangkal leher. 7. Membagikan gading kurban 1/3 orang berkurban, 1/3 tetangga, kerabat dan lain-lain, 1/3 fakir miskin. Yang terakhir membaca doa. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terakhir kelompok 2, silakan maju. Silakan Keza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Geza Nanta dari kelompok 2 akan mewakilkan kelompok saya Rizky Aisyah, Sevina, Regina, Aki, Barat, dan saya. Saya akan mempresentasikan 8 tata cara penyembelihan hewan kurban berdasarkan syariat Islam. Yang pertama, mengasah alat untuk menyembelih setajam mungkin. Kedua, usul hewan kurban menuju penyembelihan baik, tidak menarik dengan kasar. 3. Merobohkan hewan kurban, hadapkan ke arah kiblat. 4. Membaca basmalah. 5. Bacalah niat penyembelihan hewan kurban. 6. Memotong hewan kurban dalam sekali gerakan pada pangkal leher. 7. Membaca doa. Dan terakhir, membasuhkan daging kurban sepertiga orang berkurban, sepertiga tetangga, sepertiga kerabat dan lain-lain, sepertiga fakir miskin. Baik, terima kasih kepada silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok. Dari 8 tata cara tadi kita sudah mempresentasikan di depan kelas. Ternyata ada satu kelompok yang berbeda dari 3 kelompok lainnya. Kelompok 1 di mana menurut pengetahuan dan diskusi mereka membaca basmalah itu ada di urutan pertama. Membaca basmalah itu sebenarnya memang berada di urutan pertama. Namun dalam rangkaian ini dia tidak seperti makan atau minum. Kita harus baca basmalah baru dimakan atau diminum. Ada urutan yang lebih penting daripada basmalah. Basmalah tidak di pertama Pak, tidak. Karena basmalah itu dilakukan ketika pemotongan hewan kurban. Oke, kita lihat doa menyembelih sampai dengan terakhir penutup membaca doa untuk hewan kurban dan orang yang telah berkurban. Kira-kira Anda sekalian dari presentasi ini apa hikmah atau apa yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah hewan kurban itu adalah makhluk hidup. Nah, itu yang pertama. Jadi menurut syariat Islam, hewan jika tidak disembelih dengan baik, terutama dengan perlakuan yang baik, baca basmalah dengan nama Allah, maka hewan tersebut haram untuk dikonsumsi. Makanya tidak boleh terbolak-balik. Kemudian makhluk hidup walaupun dia binatang itu harus diperlakukan dengan baik, tidak boleh kasar.
tuntunlah hewan kurban itu ke tempat kurban dengan cara yang baik. Robohkan dia atau tumbangkan hewan kurban dengan cara yang baik, tidak kasar. Nah, makanya dalam Islam, khususnya dalam hal penyembelihan, itu dilakukan dengan cara yang hati-hati. Kemudian bacalah doa, dan yang terakhir ananda sekalian, bagilah hewan kurban tersebut dengan adil agar semuanya bisa mendapat daging kurban. Baik, sekarang ananda sekalian, kita akan menguji kemampuan ananda dengan soal. Ada Bapak buat soal LKPD untuk ananda. Silakan jawab secara mandiri, nanti dikumpulkan. Ya, bagi di kelompok. Oke, bagikan. Silakan dijawab. Buat nama di atas ya. Silakan buat nama dan jawab pertanyaan. Ayo ketua kelompoknya Paras, kumpulkan. Silakan dikumpulkan. Kumpulkan. Terasa tidak, kita sudah sampai di penghujung jam pelajaran agama. Dan kesimpulan materi yang kita bahas dari tadi secara diskusi adalah akikah dan kurban itu merupakan bentuk mendekatkan diri, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akikah, dengan berkurban, menjadi salah satu wujud bahwa kita menghambakan diri kepada Allah. Yang kedua, anak-anak sekalian, penyembelihan itu ada dua cara, tradisional dan juga mekanik. Kedua-duanya boleh dalam Islam. Silakan, mau pakai tradisional boleh, mau pakai mekanik boleh, dengan ketentuan yang telah berlaku seperti yang kita presentasikan tadi. Baik, untuk refleksinya, Anda hari ini silakan buat di kertas satu lembar. Perasaannya bagaimana hari ini? Yang kedua, apa saja hambatan yang kamu alami selama belajar agama Islam hari ini? Silakan satu orang kumpulkan. Seru dan senang mendapatkan ilmu tentang selalu bersyukur kepada Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, teman-teman sekalian, materi kita selanjutnya yaitu membahas tentang hikmah adanya berkurban. Kemudian nanti kita sambung dengan materi bab 6, yaitu dinasti Daulah Abbasiyah. Untuk tugas di rumah, agar tidak terjadi salah seperti teman kamu tadi, silakan buat peta konsep di rumah tentang materi kurban dan akikah. Baik, waktu sudah habis. Pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan berdoa bersama. Silakan pimpin ketua kelas untuk membaca Al-Fatihah secara bersama-sama.
Ya, udah. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada anda sekalian atas partisipasinya. Apa tutup? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.